bangsa. Tempatku bernafas, bicara dan bekerja bersama keluarga dan saudara sebangsa. Terima kasihku Tuhan, masih Kau beri karuniaku tempat berteduh, menembus waktu untuk terus bersatu. Terima kasihku Tuhan, masih Kau beri merah putihku, rahmat anugerah mengejar hari untuk terus melangkah maju. Merdeka di dalam beragam perbedaan, merdeka di dalam mendapat kesempatan, merdeka dari kekerasan, dari sabar sampai merauke, mari kita jaga. Merdeka suara yang sejahtera, merdeka dalam sampaikan suara, merdeka utara, satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika tetap merdeka. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya, Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ, saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk edisi 21 Agustus 2023. Kita simak inilah cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta, Nairobi, Republik Kenya pada Rabu 20 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum mengakui ada kesalahan menginput data daftar calon sementara anggota DPR RI Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta, Nairobi, Republik Kenya pada 20 Agustus 2023. Presiden dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Kenya, William Ruto, untuk membahas peningkatan hubungan kerjasama antar kedua negara.
Usai menempuh penerbangan selama 8 jam, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta, Nairobi, Republik Kenya pada 20 Agustus 2023. Ketibaan Presiden Joko Widodo di Kenya disambut Duta Besar RI untuk Republik Kenya Muhammad Heri Saripudin, Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolonel Mat Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Republik Kenya Alfred Mutua, dan Menteri Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Kemaritiman Kenya Salim Furia. Setelah itu, Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas berjalan kaki menuju State Pavilion yang masih berada di kawasan bandara untuk menandatangani buku tamu kenegaraan. Di Kenya, Presiden Joko Widodo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Kenya William Ruto untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara. Selain Kenya, Presiden Joko Widodo juga akan mengunjungi 3 negara lainnya di benua Afrika, di antaranya Tanzania, Republik Mozambik, dan Afrika Selatan. Kepala negara menjelaskan kunjungan kerja ke-4 negara tersebut dalam rangka memperkokoh solidaritas di antara negara-negara selatan global. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 hingga 24 Agustus 2023. Di sela-sela KTT BRICS, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara lainnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Afrika, yakni ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Presiden Jokowi menyebut kunjungan perdananya ke kawasan Afrika bertujuan untuk memperkokoh solidaritas di antara negara-negara selatan global. Presiden Joko Widodo mengatakan spirit Bandung yang dibawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerjasama di berbagai bidang. Kepala negara menyebut bahwa Indonesia dan Afrika memiliki hubungan sejarah yang panjang yang terlihat dalam sejumlah momentum besar dalam sejarah. Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok. Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan bertolak menuju ke Afrika. Kami akan berkunjung ke 4 negara, yaitu ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Negara pertama yang akan dikunjungi oleh Presiden dalam kunjungannya yakni Republik Kenya. Presiden Jokowi diagendakan untuk bertemu dengan Presiden Republik Kenya William Ruto untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara. Dari Republik Kenya, Presiden Jokowi akan melanjutkan kunjungannya ke Republik Persatuan Tanzania untuk bertemu dengan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan serta melaksanakan pertemuan bisnis bersama dengan sejumlah pemimpin perusahaan di Tanzania. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Republik Mozambik. Presiden akan menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Mozambik, Filipe Nyusi. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Afrika Selatan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kepala negara diundang untuk bertemu dengan kelompok ekonomi besar baru yang terdiri dari 5 negara terbaru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan kunjungan ke kawasan Afrika kali ini merupakan yang pertama selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden mengatakan Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang. Presiden Jokowi mengungkapkan dalam KTT yang digelar aliansi dagang yang diikuti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara yang hadir dalam pertemuan BRICS. Dan untuk Afrika Selatan, Indonesia diundang dalam KTT BRICS. Dan tentunya di sela-sela KTT BRICS akan dilakukan berbagai pertemuan bilateral dengan kepala
kepala negara yang lainnya. Insya Allah saya dan rombongan akan tiba kembali di tanah air tanggal 25 Agustus. Diketahui perekonomian BRICS mencakup lebih dari 40% dari populasi dunia dan hampir seperempat dari produk domestik bruto global. BRICS sejauh ini memiliki agenda besar dalam melawan pengaruh Barat. Aliansi ini disebut akan menetapkan mata uang baru untuk melawan dolar Amerika Serikat yang mendominasi perdagangan global. Saudara, pertemuan bilateral Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menghasilkan kesepakatan untuk mengaktifkan kembali forum bilateral Joint Commission on Economic, Scientific, and Technical Cooperation. Di sela agenda pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 di Hotel Padma, Kota Semarang, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Vietnam Nguyen Hong Dien. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan untuk mengaktifkan kembali forum bilateral Joint Commission on Economic, Scientific, and Technical Cooperation antara menteri-menteri yang menangani bidang perdagangan. Usulan tersebut disambut baik oleh Vietnam. Forum ini penting diselenggarakan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Vietnam, terutama di sektor perdagangan pasca pandemi COVID-19. Turut mendampingi Mendak Zulkifli Hasan, yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Jatmiko Bris Wijaksono, Staf Khusus Mendak Barakhisna Hasibuan, dan Direktur Perundingan Bilateral Joni Marta. Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra ASEAN seperti Kanada dan United Kingdom di sela agenda pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 yang berlangsung di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra ASEAN seperti Kanada dan United Kingdom. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertemuan bilateral Indonesia dengan Kanada menghasilkan keputusan mendorong proses perundingan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Participative Agreement dan ASEAN-Kanada dan Misi Dagang Kanada ke Indonesia tahun 2024. Pertemuan AEM Kanada didahului dengan konsultasi AEM dengan Kanada ASEAN Business Council membahas implementasi proyek kerjasama, pemulihan ekonomi khususnya terkait penguatan rantai pasokan, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan, serta mengesahkan target baru penyelesaian perundingan ASEAN-Kanada 2025. Sementara itu, pertemuan bilateral Indonesia dengan United Kingdom menghasilkan kesepakatan diantaranya keamanan pangan yang komprehensif dan terintegrasi di Asia Tenggara dan membangun digital ekonomi termasuk digital custom. Wilayah ASEAN memiliki populasi 600 juta orang. Wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat investasi dunia, dan pusat pasar dunia. Untuk itu, Indonesia mengajak United Kingdom untuk bersama-sama meningkatkan volume perdagangan kerjasama investasi, rantai pasokan pangan, dan energi terbarukan di bidang lingkungan. Sementara itu, Dewan Penasehat Bisnis ASEAN merekomendasikan terwujudnya ekosistem industri pembuatan kendaraan listrik sebagai upaya mendukung pengurangan emisi karbon dunia. Kendaraan listrik kini telah menjadi keniscayaan di jalanan. Ketersediaan teknologi pengisian daya juga sudah mulai tersebar. Potensi besar ASEAN dalam pengembangan kendaraan listrik membuat ASEAN Business Advisory Council menguatkan rencana ini dalam program strategis komunitas ASEAN. Indonesia sebagai penghasil nikel utama dunia diharapkan bisa melengkapi rantai pasok bagi produksi baterai litium. Sementara Vietnam telah lebih dulu berani memproduksi kendaraan nasional mereka yang menggunakan teknologi EV. Popularitas kendaraan listrik ternyata masih membutuhkan banyak terobosan teknologi dan materi. Terwujudnya ekosistem industri pembuatan electrical vehicle ASEAN di masa depan akan menjadikan hegemoni penjualan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil yang selama ini dikuasai produk Jepang, Jerman, dan Amerika akan mengalami peralihan dan membuka peluang distribusi bisnis yang lebih adil. Pembangunan ekosistem daripada kendaraan listrik ini menjadi kunci karena ini sekarang kan udah menjadi pembangunan strategi ekosistem di ASEAN.
sebagai contoh tadi Pak dari sisi Laos sendiri dengan Indonesia kita ingin bicara nih, udah mau bicara mengenai electric vehicle. Sekarang tahun depan salah satu yang diangkat oleh Laos adalah mengenai tadi bahwa legacy project perihal mengenai electric vehicles. Dalam jangka pendek diharapkan pemerintah negara-negara ASEAN memperbaiki sistem kepabeanan dan memudahkan transfer pengetahuan agar rantai pasok industri kendaraan listrik di kawasan ASEAN dapat terwujud dengan progres yang lebih baik. Sigit, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan membuka pameran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam acara pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 yang berlangsung di Semarang. Di sela pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-55, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan membuka pameran usaha mikro, kecil, dan menengah. Pameran memperkenalkan produk-produk unggulan anak bangsa Indonesia yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pameran ini juga memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menjalin hubungan usaha serta berkolaborasi dan memperluas jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pameran yang diikuti oleh beberapa UMKM siap menuju global dan menampilkan produk makanan, minuman, tekstil, kerajinan tangan, dekorasi ruangan, dan kerajinan dari alam. Mendak RI mengajak semua Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN dan para delegasi untuk bertemu dengan para UMKM dalam pameran ini bersama-sama mendorong UMKM Indonesia menuju global. Anggria Fauzan, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Banjir di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh telah merendam puluhan rumah warga termasuk di Desa Kuta Seri, Desa Lembah Haji, dan Desa Pulau Prongge. Akibat musibah ini, 1 unit rumah rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Banjir di Aceh Tenggara kini semakin meluas ke pemukiman warga di Desa Kuta Seri, Desa Lembah Haji, dan Desa Pulau Prongge dalam Kecamatan Bambil. Banjir membuat warga harus waspada sepanjang malam karena intensitas hujan juga masih tinggi. Seorang warga Desa Kuta Seri, Azwar Fadli, mengatakan air mengenangi rumahnya dengan ketinggian sekitar 70 cm dan hingga kini pihak BPBD masih melakukan pendataan. TV, mesin cuci, yang lain-lainnya, alat-alat dapur sama beca. Selain rumah Bapak, apakah ada rumah warga yang lain terkena ini, Pak? Ada, sekitar 72 rumah warga di Desa Kuta Seri. Azwar Fadli menambahkan saat ini warga dari ketiga desa tersebut masih menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman di rumah saudara dan tetangga. Ia juga berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan karena warga juga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sementara itu salah satu rumah warga tidak bisa digunakan lagi karena rusak parah dan terbawa arus banjir hingga tidak satupun barang terselamatkan. Dari Aceh Tenggara, Abdul, TVRI Aceh melaporkan. BPBD Aceh Tenggara Provinsi Aceh mulai mendirikan tenda bagi pengungsi korban banjir. Posko tersebut didirikan di Desa Kuta Seri, Kecamatan Bambel, Aceh. Banjir yang melanda di 5 kecamatan Aceh Tenggara membuat sejumlah warga mulai mengungsi ke rumah sanak saudara dan para tetangga. Selain itu, banjir yang mengenangi rumah warga hingga kini kembali meluas, seperti yang terjadi di Desa Kuta Seri, Desa Lembah Haju, dan Pulau Prongge. Saat ini pihak BPBD Aceh Tenggara mulai mendirikan posko bagi pengungsi, salah satunya di Desa Kuta Seri. Pendirian posko ini guna ditempati para warga yang terdampak banjir. Tim reaksi cepat BPBD Abdullah Sani mengatakan, saat ini masih mendirikan 1 posko pengungsi dan kemungkinan posko ini akan ditambah di lokasi lainnya. Dari BPBD Kabupaten Aceh Tenggara menerima laporan dari masyarakat Kuta Seri, Kecamatan Bambel untuk memasang tenda pengungsi sebanyak 1 buah karena dari tadi malam kami menerima laporan bahwasannya Desa Kuta Seri dilanda banjir diakibatkan oleh derasnya hujan dari tadi malam hingga tadi pagi.
Hingga saat ini, para pengungsi masih membutuhkan bantuan, baik makanan serta bantuan lainnya. Dari Aceh Tenggara, Abdul Aziz, TVRI Aceh melaporkan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nivinluri membenarkan adanya peningkatan titik panas di Kalimantan Barat. Puluhan titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah provinsi Kalimantan meningkat sejak 19 Agustus 2023. Satelit Polar memantau puluhan titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah provinsi Kalimantan meningkat sejak Sabtu 19 Agustus 2023. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Thomas Nivinluri, membenarkan adanya peningkatan titik panas di Kalimantan Barat. Namun, jumlah luas hutan dan lahan yang terbakar saat ini lebih rendah dari tahun lalu pada periode yang sama. KLHK bersama TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan upaya pemadaman api melalui darat dan udara di titik-titik kebakaran hutan di Kalimantan, agar tidak semakin meluas dan mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Thomas Nivinluri, meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan peningkatan titik api seiring dengan adanya pengaruh El Nino. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, terhitung mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 31 Oktober 2023. Sementara itu, debit air danau yang terbentuk dari longsoran tebing sungai Senowon di Gunung Merapi terus bertambah tinggi. Kondisi ini berpotensi bahaya bagi aktivitas warga di sepanjang bantaran sungai. Bendungan baru atau pening yang terbentuk akibat longsoran tebing sungai Senowo hingga kini belum dapat dibersihkan. Material aliran sungai Senowo yang labil hingga aktivitas Gunung Merapi menjadi penyebab tebing setinggi sekitar 75 meter tersebut menjadi longsor. Akibat kejadian tersebut, saluran air bersih dan saluran irigasi untuk ratusan kepala keluarga di Dusun Trono, Desa Krinjing, Kabupaten Magelang juga turut rusak terpendam. Debit air bendungan baru juga terus meningkat setiap harinya. Namun demikian, hingga kini belum ada upaya penanganan terkait kejadian tersebut. Selain lokasi jauh dari pemukiman warga, longsor, susulan, dan kondisi bendungan yang labil juga mengancam keselamatan warga yang beraktivitas di bawahnya. Potensi bahayanya itu berkaitan dengan rekan-rekan atau warga masyarakat yang tiap hari beraktivitas di bandaran Sungai Senowo, alur Sungai Senowo hulu dari Merapi ini. Tentunya bila nanti terjadi suatu aliran yang semakin membesar, terus nanti untuk runtuhan pereng itu bisa larut semua, itu membahayakan rekan-rekan yang beraktivitas di bandaran. Sebelumnya, tim dari BPBD Kabupaten Magelang dan PPK Operasi dan Pemeliharaan 3 BBWS Rayu Opak sudah melakukan identifikasi di lokasi kejadian. Hasil monitoring tersebut untuk menyusun rencana penanganan, khususnya terhadap sarana dan prasarana air bersih bagi warga Merapi. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona,
Merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saudara, pemerintah akan melakukan pengendalian emisi yang berfokus pada 3 sektor, antara lain sektor transportasi, industri, dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. Sejalan dengan hal ini, Kementerian ESDM mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengatasi tantangan penurunan emisi dalam sektor transportasi. Guna mendorong kendaraan yang ramah lingkungan untuk mengatasi polusi udara, Kementerian ESDM bersama ASEAN Center for Energy meluncurkan Green Transport Rally atau GTR. Green Transport Rally yang mengangkat tema Towards Net Zero Emission sebagai komitmen teguh negara-negara ASEAN dalam mengatasi sektor transportasi untuk mengurangi emisi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, EBTKE Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priyadi mengatakan, Indonesia merupakan negara ASEAN dengan konsumsi energi tertinggi yang akan terus meningkat secara signifikan seiring pertumbuhan ekonomi dan populasinya. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Yudo Dwinanda mengatakan, sektor transportasi memberikan kontribusi yang besar terhadap polusi udara. Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves, sektor transportasi menyumbang populasi sebesar 60%. Ini menunjukkan komitmen kita untuk green transport. Green transport bisa menggunakan EV, bisa menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti biodiesel. Ini yang kita coba kerjakan. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa jadi satu legacy ya untuk tuan rumah ASEAN yang berikutnya. Laos kita akan coba mengusulkan pada Laos tuan rumah berikutnya untuk bisa dilanjutkan. Bayangan kami mudah-mudahan dari Jakarta sini sampai ke Luang Prabang. Mudah-mudahan, dan tentunya terserah Laos sebagai tuan rumah, tapi usulan kita akan melakukan seperti itu. Direktur Eksekutif ASEAN Center for Energy, Nuki Agia Utama mengatakan, ASEAN Green Transport Rally mendorong kesadaran akan pilihan mobilitas berkelanjutan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ASEAN. Konvoi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi dan pilihan kendaraan yang menggunakan berbagai pasokan energi dan teknologi. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka menempelkan stiker bergambar Ganjar Pranowo bersama Presiden Joko Widodo di rumah para warga. Salah satunya di Kampung Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka didampingi Ketua Ranting PDIP, Joyo Suran Surono keliling rumah warga untuk menempelkan stiker Ganjar Pranowo bersama Presiden Joko Widodo di rumah-rumah warga. Salah satu lokasi yang dikunjungi Gibran berada di RW 11 Joyo Suran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Kegiatan ini merupakan agenda serentak nasional dari PDIP. Perintah pimpinan semua kader, bacalek, semua memasang stiker Ganjar. Gibran membantu bacalek baru untuk memasang stiker tersebut. Rumah warga yang ditempeli stiker Ganjar di RT 1, RT 2, dan RT 3, RW 11 Joyosuran. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan oleh kader PDIP. Menurut Ketua Ranting DPC PDIP Joyosuran, pemasangan ini serentak dilakukan di 54 ranting DPC PDIP. Kegiatan ini membuktikan Gibran mendukung Ganjar Pranowo. Hari ini semuanya menerima dengan antusias. Tidak ada satupun yang menolak. Artinya dengan Mas Wali datang, menempelkan stiker, memberi arahan untuk nantinya memilih Pak Ganjar,
Artinya dukungan Mas Wali sebenarnya kepada Pak Ganjar menurut kami sudah bulat. Pemasangan stiker ini juga untuk membantu bacalek baru dari PDIP. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Sementara itu, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri deklarasi relawan di Semarang, Jawa Tengah. Dalam deklarasi tersebut, Anies Baswedan juga berbicara tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri deklarasi relawan koalisi KIB di Komplek PRPP Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu sore. Anies yang datang dengan didampingi sejumlah pengurus partai pendukungnya disambut aksi 5 penerjun yang membawa 5 bendera. Dalam sambutannya, Anies Baswedan mengatakan tantangan yang akan dihadapi tersebut besar, tetapi bukan tantangan yang berat. Anies mengajak seluruh pendukungnya bekerja dan berjuang bersama untuk Indonesia. Selain itu, Anies sempat mengucapkan terima kasih kepada pengurus partai dan para pendukungnya yang hadir dalam acara deklarasi tersebut. Deklarasi yang disampaikan tadi oleh koalisi KIB, kuning, hijau, biru adalah gerakan arus bawah. Mereka bergerak dengan menggunakan hati nurani. Mereka mengambil sikap bukan karena tekanan, bukan karena iming-iming, tapi karena kepercayaan untuk perubahan yang bisa terjadi di negeri ini. Sementara itu, dalam deklarasi tersebut diikuti oleh ratusan pendukung yang tergabung dalam 3 kelompok relawan. Dalam safarinya di Kota Semarang, Jawa Tengah, Anies terlebih dahulu menyempatkan diri makan di Soto Bangkong dan belanja di pusat oleh-oleh Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno siap memenangkan suara PPP di Provinsi Banten dan menargetkan perolehan kursi DPR RI, DPR Provinsi hingga Kabupaten Kota. Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno berkunjung ke kantor DPW P3 Provinsi Banten untuk memberikan arahan dan strategi pemenangan kepada seluruh kader P3 di Banten. Sandiaga menekankan para kader maupun bacalek agar fokus pada permasalahan ekonomi, apalagi tingkat pengangguran di Banten yang masih tinggi. Diketahui Banten yang berbatasan dengan DKI, tetapi banyak sekali permasalahan ekonomi perlu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Maka itu, Sandiaga Uno maksimal untuk kembali meningkatkan perolehan suara dan pencapaian kursi tambahan di Banten, khususnya di kabupaten kota juga provinsi, serta DPR RI. Sandiaga memastikan 11 juta suara bisa tercapai dan untuk di Banten, 45 kursi kabupaten kota bisa terwujudkan. Sandiaga juga mengaku sudah petakan peluangnya di Banten. Kita harapkan target 11 juta suara dan 45 kursi di DPR RI ini bisa tercapai. Sementara di Banten 45 kabupaten kota dan 12 provinsi dan 3 DPR RI ini juga bisa kita wujudkan. Tentu untuk menuju ke pemenangan pengiriman kader kita yang supaya duduk di mana di Senayan sana ya kita bentuk sebuah kebersamaan, mempersiapkan kader-kader handal kita, kader-kader terbaik kita ya yang dipasang di masing-masing kabupaten kota, di masing-masing dapil itu. Ketua Bapilu P3 Sandiaga berharap para kader fokus di bidang ekonomi sesuai dengan tagline P3 yaitu harga murah, kerja mudah, hidup berkah, bisa diterima di masyarakat terutama kalangan muda, perempuan, para kiai dan ulama. Dengan dibantu langsung all out oleh Sandiaga Uno, P3 Banten akan terus berjuang memenangkan kursi sebanyak-banyaknya di Banten. Jaya Wirnata, TVRI melaporkan dari Kota Serang, Banten. Komisi Pemilihan Umum mengakui ada kesalahan menginput data daftar calon sementara anggota DPR RI Pemilu 2024. Jumlah bacalek DPR RI yang masuk dalam daftar calon sementara yakni 9.919 orang, namun KPU salah memasukkan data dalam slide presentasi menjadi 9.925 orang. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengakui ada kesalahan data dalam daftar calon sementara DCS anggota DPR RI Pemilu 2024 yang disampaikan kepada awak media pada Jumat 18 Agustus 2023. Komisioner KPU RI Idam Holik menyatakan
jumlah bacalek DPR RI yang memenuhi syarat dan ditetapkan masuk DCS 9.919 orang, namun KPU salah memasukkan data dalam slide presentasi menjadi 9.925 orang. Komisioner KPU RI Idam Holik menyatakan, 9.919 bacalek DPR RI tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat. KPU RI mengumumkan nama-nama bacalek yang masuk dalam daftar calon sementara di media massa nasional dan lokal, serta melalui website infopemilu.kpu.go.id mulai Sabtu 19 Agustus 2023. Kesalahan data dalam DCS anggota DPR RI ditemukan setelah data dalam daftar calon sementara yang dipresentasikan KPU ditelusuri peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menghitung 6.245 bacalek laki-laki dan 3.674 bacalek perempuan, kemudian totalnya 9.919 orang. Namun dalam slide yang sama, KPU RI memasukkan jumlah bacalek 9.925 orang. Ini data disabilitas dipublikasikan. Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat ikut cermati daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Pasaman Barat, Sumatera Barat. Jika ada temuan atau menyalahi aturan, masyarakat bisa melaporkan ke kantor KPU atau melalui jaringan media sosial, email, atau cara lain. Pasca mengumumkan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Pasaman Barat, KPU meminta masyarakat ikut berpartisipasi dengan melakukan pencermatan. Jika ditemukan pelanggaran atau kejanggalan, masyarakat bisa melapor ke KPU Pasaman Barat. Pelaporan tersebut bisa dilakukan di kantor KPU atau menghubungi petugas KPU yang siaga selama rentang waktu pengumuman dan tanggapan DCS tersebut. Saat melapor, masyarakat bisa menyertakan bukti dugaan pelanggaran dan data diri, sehingga bisa diproses oleh petugas dan memberikan respon cepat kepada pelapor. Komisioner KPU Pasaman Barat Sarif Hidayatullah mengatakan ada 499 bacalek yang diumumkan di DCS kemarin. Partisipasi masyarakat dalam pencermatan atau tanggapan terhadap DCS sangat penting agar saat DCT ke depan calon yang diumumkan sudah fit dan clear. KPU mengaku sudah mengumumkan DCS tersebut melalui berbagai macam platform dan metode, termasuk media massa dan juga memberitahukan parpol peserta pemilu. Dengan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap dokumen yang dibuatkan oleh bakal calon ini, masyarakat dapat memasukkan tanggapannya itu dengan datang ke kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan mencantumkan nama pelapor dan juga didukung dengan bukti-bukti terkait dengan laporan tersebut. Pengumuman dan tanggapan tersebut bisa dilakukan hingga tanggal 23 Agustus mendatang. KPU meminta masyarakat turut berpartisipasi agar tahapan pemilu berjalan aman. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menargetkan peningkatan partisipasi pemilih dapat mencapai 80% pada pemilu serentak tahun 2024. KPU Sumbar terus menggencarkan sosialisasi terkait kepemiluan, terutama kepada pemilih muda yang mendominasi jumlah pemilih di Sumatera Barat. KPU Sumatera Barat terus berupaya memberikan sosialisasi terkait informasi pemilu dengan tujuan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Hal ini karena Sumatera Barat menempati urutan provinsi dengan tingkat partisipasi masyarakat rendah kedua pada pemilu tahun 2019. Meski angka partisipasi di atas target yang ditetapkan KPU RI, yakni 78,98%. Namun hal ini menjadi tantangan besar bagi KPU Sumatera Barat untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Apalagi berdasarkan klasifikasi daftar pemilih tetap di Sumatera Barat, tercatat sebesar 59% merupakan pemilih muda, rentang usia 17 sampai 40 tahun, dari total 4 juta lebih pemilih di Sumatera Barat. 59% tersebut diantaranya 32% merupakan generasi milenial dan 27% adalah generasi Z. Sehingga pemilih di Sumatera Barat didominasi oleh pemilih muda termasuk pemilih pemula yang baru pertama kali memilih. Ya, harapan kita pasti peningkatan partisipasi ya, karena target secara nasional itu kan 77,5%.
Itu target secara nasional dan kita di Sumatera Barat menargetkan 80% untuk tingkat partisipasi pemilih. Karena kalau kita berkaca dari pemilu sebelumnya 2019 itu kan baru sampai 75,6% kalau salah angka partisipasi kita. Jadi ini yang nanti akan kita genjot dengan kerjasama dengan banyak pihak ya. KPU Sumatera Barat juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat bijak bermedia sosial dengan menyaring terlebih dahulu informasi yang didapat sebelum menyebarkannya, terutama terkait politik. Bima Prasetya, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meeting on Transnation Crime atau AMMTC ke-17. Pertemuan ini memiliki nilai strategis dalam upaya memperkuat kerjasama antar negara dalam penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Keketuaan Indonesia pada pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo berlangsung pada Minggu 20 Agustus sampai dengan Rabu 23 Agustus 2023 di Merora Hotel Labuan Bajo. AMMTC ke-17 akan dibuka langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dalam keketuaannya, Indonesia mengangkat 10 isu prioritas terkait kejahatan transnasional. Salah satunya adalah terkait tindak pidana perdagangan orang yang saat ini Kepolisian Indonesia telah mengamankan 900 orang pelaku TPPO. Kita harapkan nanti ada beberapa keputusan yang bisa kita kerjasamakan terkait dengan pemberantasan kejahatan transnasional crime. Di mana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden menyampaikan masalah TPPO dan itu sudah kita tindak lanjuti melakukan berbagai macam kegiatan penegak hukum sampai dengan hari ini terus berlangsung. Pertemuan ini akan dihadiri 10 menteri dari negara ASEAN dalam pertemuan AMMTC ke-17. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol melaporkan. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dipastikan akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. Melalui gerakan nasional tersebut, pemerintah telah membelanjakan 76% APBN sehingga berdampak pada perkembangan UMKM masyarakat. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, BBI, menjadi salah satu program dalam memulihkan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia. Program Bangga Buatan Indonesia yang telah dicanangkan oleh pemerintah berdampak baik terhadap perkembangan UMKM yang sebagian besar mengandalkan produk lokal. Pada kegiatan Festival Karya Kreatif Benuanta FKKB 2023 di Lanut Anang Busra, Tarakan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Konsong mengatakan, sesuai dengan komitmen pemerintah yang membelanjakan APBN senilai 1.000 triliun, hingga kini tercatat telah membelanjakan produk lokal sebanyak 760 triliun atau sebesar 76%. Ini tentu gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi kita juga ini didorong oleh APBN. APBN kita oleh belanja negara. Karena itu gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pertama-tama menyasar ke pemerintah sendiri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN. UMKM tidak pernah surut, ya, tidak pernah surut walaupun situasi COVID saat itu UMKM tetap jalan normal di rata-rata. Ini yang menjadi kebanggaan saya selaku pimpinan di sini bahwa UMKM begitu instan, begitu serius ya untuk selalu membuat produk-produk unggulan. Pemerintah Provinsi Kaltara yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia dengan menghadirkan perwakilan dari Kemenkominfo dan Koordinator Kemaritiman dan Investasi selama 2 hari ini menggelar Festival Karya Kreatif Benuanta FKKB 2023. Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum khususnya para pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Utara. Kasus stunting di Indonesia masih menjadi isu serius dan masalah yang harus
dituntaskan. Sementara itu juga penanganan stunting di Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif bagi masyarakat. Hingga saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan angka stunting. Berdasarkan target rencana pembangunan jangka menengah nasional, angka stunting di Indonesia diharapkan turun menjadi 17,8% pada tahun 2023. Dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 21,6%. Pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan alokasi pendanaan melalui kementerian atau lembaga untuk mendukung program-program akselerasi pengentasan stunting. Tentu yang mendasar itu adalah kesadaran publik sebenarnya. Kesadaran publik untuk memahami terkait dengan tentang stunting itu sendiri dan juga mengetahui sebab-sebabnya dan kemudian mengatasi bagaimana sebab tersebut bisa diselesaikan. Nah, tentu caranya bisa macam-macam, ada banyak cara lah. Salah satu yang kita buat hari ini adalah kampanye percepatan penurunan stunting antara Komisi 9 dan BKBN Provinsi NTT dan juga BKBN Pusat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, terdapat 5 pilar penanganan stunting di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah kampanye perubahan perilaku. Itu harus melibatkan banyak sektor pemerintah. Tidak hanya pemerintah yang secara tugas dan fungsi seperti kami BKBN, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan saja yang melakukan perubahan perilaku, mengkampanyekan kepada seluruh keluarga untuk bagaimana pola asuh yang benar, bagaimana konsumsi sumber gizi yang baik, dan seterusnya, tetapi semua sektor. Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada bulan Juli 2023, angka stunting di Kabupaten Lembata sebesar 12%, atau sebesar 971 dari total 8.087 bayi yang ditimbang. Persentase ini sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2023. Saudara, seorang siswa Bintara Polri dari Polda Bandar Lampung asal Nia Selatan meninggal dunia tidak wajar saat menjalani pendidikan di SPN Lampung. Sementara jenazah korban telah dibawa ke kampung halaman usai jalani otopsi. Advent Pratama Telaumbanua yang baru menjalani pendidikan selama 21 hari ditemukan meninggal dunia di dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara SPN Lampung pada 15 Agustus 2023. Pihak keluarga mendapatkan kabar dari jajaran kepolisian Polda Lampung bahwa siswa Bintara Polri tersebut meninggal karena terjatuh akibat kelelahan saat mengikuti latihan jelang istirahat dan makan siang. Sempat mendapatkan penanganan, namun kondisi korban semakin kritis hingga dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Namun korban tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia dan jasadnya dikembalikan kepada keluarga di Bandar Lampung. Saat ditemui tim TVRI, pihak keluarga korban Rahmat Telaumbanua mengatakan kalau mereka curiga melihat kondisi jenazah serta adanya informasi yang cukup meyakinkan bahwa korban bukan meninggal karena terjatuh, melainkan karena faktor kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum pelatih dan pembina fisik di dalam SPN Lampung. Bahwa sesungguhnya kematian Advent Pratama Telaumbanua ini bukan karena meninggal karena terjatuh, tetapi karena dibanting oleh Brigadir Irwan dan kawan-kawan. Dan setelah itu mereka siksa. Dan mereka mengatakan pada saat itu pada mau jam makan siang itu jangan dikasih makan. Nah, Brigadir Irwan ini di Polda di SPN siapa sebenarnya, Pak? Pelatih pengasuh. Jadi yang untuk bina fisik siswa-siswa. Ya, jenazah korban kini telah tiba di kampung halaman di Kecamatan Sidua, Ori, Kabupaten Nia Selatan dan direncanakan dilakukan pemakaman hari ini. Saat peti dibuka, keluarga menemukan sejumlah luka di tubuh seperti di dagu hingga pelipis mata dan jari tangan luka sayat, bahkan terdapat luka tersulut api rokok pada bagian tulang punggung korban. Atas kematian Advent Pratama siswa SPN Lampung kini diusut oleh keluarga melalui jalur hukum. Aliasa Telaumbanua, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Coba lihat itu yang mulia. Jadi dia datang ke kafe, cari wifi gratis untuk belanja online.
Harusnya kamu nggak boleh mengakses wifi publik, bisa-bisa data-data pribadi sama saldomu diretas. Jangan sampai gara-gara pengen dapat wifi gratis malah berujung miris. Jadi tetap waspada biar nggak kebocoran data. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan saudara, informasi Klik Indonesia pagi hari ini mengakhiri edisi hari ini. Akhirnya saya Andi Nujaya. Dan saya Anggi DJ mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.